Maaf, Mbah. Gini, perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap. Ini berdua bersama Bang Mamat. Maksudnya ingin mohon izin ke masuk goa ini. Apakah boleh, Mbak? Silakan. Baik. Ini ruangannya kemana aja, Mbak? Ke sini apa ke sana? Katanya ada dua jalur, ke sini dan ke sana. Kemana nih? Alhamdulillah sahabat semuanya. Lihat dulu nih lokasinya nih, tuh curam pisan. Kita di tengah-tengah hutan yang mungkin jarang dijangkau oleh orang ke sini. Karena apa? Medannya yang susah dan juga jauh. Tapi yuk kita awali dalam perjalanan dikit jalan kali ini. Kita awali dengan setting batinnya, setting perasaannya, supaya apa? Supaya anteng. Anteng, adem, dan ayem. Supaya kalau sudah anteng, kita bisa menangkap bahasa alam, bahasa Tuhan melalui penciptaannya ini. Dan juga yang lainnya. Oke lah ya, nanti saja. Yuk, lepas totalitas, lepas. Biarkan legowo, izinkan kita legowo. Lalu apa arti dari perjalanan ini, Kang? Maksudnya apa, tujuannya apa? Nah ini, kita itu mengkaji dari cerita-cerita yang samar-samar. Nah, di balik samar-samar ini tentu ada jawabannya buat kita. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Nah, apa sih? Jadi, ini mayoritas orang-orang yang datang ke lokasi gua di sebelah sana itu adalah orang-orang yang dulunya mumet, yang dulunya usahanya bangkrut, ya, yang dulunya pokoknya segala sesuatu itu sudah tidak berdaya lagi. Nah, di sini di dalam gua ini ada sistem namanya pengecasan, ngecas diri sehingga bangkit lagi. Usahanya bangkit, rezekinya berlipat-lipat. Nah, ini apakah itu gua pesugihan? Nah, pesugihan itu apa sih sebenarnya sih? Yang membuat kita kaya itu nanti kita pelajari saja. Tidak selalu dengan setan, tidak selalu dengan simbau rekso, tidak selalu dengan jin. Makanya pelajari dulu. Ini ilmu alam maksudnya ya. Di Gogoen ini boleh ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Nih teman-teman, lihat dulu nih. Kita di pintu gua sudah serem ini keadaannya ini ya. Tetapi janganlah kita terjebak pada serem-seremnya, jangan terjebak pada setan-setannya misalnya ya. Ini hanya sebuah media penghantar karena Tuhan itu menciptakan banyak sekali makhluk ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, makanya kita jangan selalu memblokir ya. Nah baik, pelan-pelan yuk kita masuk. Assalamualaikum. Katanya rame, mungkin rame pada zaman dulu ya, sekarang udah sepi lagi karena tadi sudah bergeser bergeser anggapannya karena belum memahaminya. Baik, wah luas juga ini, wow keren banget. Assalamualaikum. Ini ada di sini. Astagfirullahaladzim. Ada orang. Apakah ini lagi ini, Mbah? Punten, Mbah. Assalamualaikum. Punten mohon izin Mbah sinten ngapunten. Mukanya pucat banget. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Astagfirullah. Maaf, Mbah.
Gini, perkenalkan saya Tarto, saya dari Cilacap. Ini berdua bersama Bang Mamat. Maksudnya ingin mohon izin ke masuk gua ini, apakah boleh Mbak? Silakan. Baik, ini ruangannya kemana aja Mbak? Ke sini apa ke sana? Katanya ada 2 jalur, ke sini dan ke sana. Kemana nih? Yang ke sini apa ke sana? Hah? Mbak? Astagfirullahaladzim. Mbak? Tadi kemana? Astagfirullahaladzim. Berarti bukan manusia. Bukan orang. Bukan orang. Tak dulu. Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Memang katanya angker di sini. Walah, Banyak yang tanya. belum tentu. Walah, yuk kita optimis saja, masuk aja. Tadi sudah diizinkan. Tuh, di depan sana tuh apa tuh? Itu kayak orang tuh. Orang. Itu udah jauh itu, kelihatan nggak di kamera? Saya remeng-remeng ya. Tuh banyak. Ada yang blubuk-blubuk. Kita dulu nih. Ini juga ya orang nih. Ini. Astagfirullahaladzim. Putih-putih. Kayak patung orang. Ini ya. Patung dikasih ini. Patung dikasih baju. Dikasih baju. Tuh. Banyak banget. Nih, aneh-aneh nih. Tuh kan patung orang. Nih. Luar biasa ini. Banyak banget ini patung-patung di sini. Ada yang wewe. Berarti ada pintunya mungkin, coba cek dulu. Kata si bokir sih ada gua guys ini ya. Tapi rapat. Rapat ya. Rapat. Ini di bawah. Mana? Ini ada lubang ya. Ini? Iya. Oh. Berarti ada lewat sini nih ya? Iya. Oke. Kita masuk aja yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Sini masuk. Ini. Ini baik. Astagfirullahaladzim. Bidadari. Assalamualaikum, Mbah. Ini Mbah yang tadi. Mbah. Assalamualaikum. Maaf. Mbah, aku pergi-pergi terus, Mbah. Iya, baik, Mbah. Gini maksudnya. Mbah tinggal di sini. Oh, yang juru kuncinya? Bukan. Nah, terus? Oh, Mbah yang memberikan arahan, pitutur. Baik, Mbah. Alhamdulillah. Saya pun pengen berjumpa dengan panjenengan. Alhamdulillah benar-benar ketemu pada saat ini. Karena gini Mbak, katanya tidak selalu yang datang ke sini itu ditemui. Iya Mbak. Jadi sebelumnya kami mohon maaf bila mana ada tutur kata kami nanti yang kurang pas atau kurang berkenan, kami mohon maaf Mbak. Nggih. Nggih. Gini. Saya Kontarto dari Cilacap. Dengan sengaja ingin datang ke gua ini. Iya, tujuannya ini untuk ini Mbak, untuk mengkaji, ingin ngasih cover kali jenengan. Nggih, karena begini Mbak, banyak orang yang datang ke sini pada zaman dulu dan sekarang pun masih ada yang datang ke sini, maksudnya ingin diberikan arahan gitu maksudnya. Iya, karena banyak bukti yang ada, katanya orang-orang yang usahanya bangkrut ataupun yang baru merintis usaha tiba-tiba bisa berubah, maksudnya berkembang pesat itu setelah masuk dalam gua ini. Itu sebenarnya bagaimana ceritanya Mbak? Nggih. Maksudnya
hanya jiwa-jiwa terpilih yang pasti berhasil. Oh, baik. Kalau begitu mudah-mudahan saya menjadi salah satu dari yang terpilih itu, Mbah. Nggih. Iya. Bagaimana caranya, Mbah? Katanya kita harus mendengarkan dulu dengan pikiran yang tenang katanya. Nggih, Mbah, kepripun? Nggih. Tadi saya kesini tuh hanya melihat apa sih, patung-patung. Patung. Iya. Nggih. Oh, berarti luar biasa juga ini teman-teman. Patung tadi pun hanya bukan untuk apa-apa. Ini sebagai petunjuknya. Patung yang mana tadi kata Mbak adalah sebuah anggapan susah yang mematung. Anggapan atau prasangka kita memprasangkakan rezeki susah, memprasangkakan berdagang susah. Itu bisa sampai mematung dalam diri kita. Nah itu. Nah terus bagaimana solusinya, Mbak, supaya tidak mematung terus seperti itu, Mbak? Nggih. Diputus apanya, Mbak? Wah, ini bahaya, lembut banget ini teman-teman. Katanya kita harus mau nggak mau harus memutus kabelnya, katanya memutus polanya. Jadi kita selama ini tuh terprogram, didogma, diprogram pikiran kita itu katanya rezeki susah, usaha apapun susah, tidak bisa bangkit lagi. Nah itu diputus, prasangka ini diputus katanya, diputus dan kita bangun lagi nyambung dengan prasangka baik, prasangka mudah, rezeki mudah, selalu bahagia kata Mbak tadi. Maka kalau sudah memprasangkakan ini, memutus pola yang lama, maka kenyataan realita akan menyusul, betul-betul terjadi. Dagangannya laris, usahanya mudah, semakin berkembang sesuai dengan anggapan kita. Berarti kita hanya memprasangkakan ini ya, Mbak, memprasangkakan mudah gitu. Dan yang selama ini terprogram dari kecil itu harus betul-betul di-delete, dihapus. Apakah ada cara yang mudah, Mbak, untuk menghapus ini, Mbak? Oke. Dengan latihan ya, memang karena sudah mendarah daging, menyatu, mematung dalam diri kita, sudah mematung anggapan ini, anggapan miskin, anggapan susah, harus kita betul-betul latihan. Mulai saat ini kita putus pola ini, kabelnya putus, energi listrik itu strum yang sudah menyatu dalam diri kita, memprasangkakan rezeki susah. Kita mau nggak mau memutus itu dan latihan dengan anggapan baru, prasangka baru, seolah-olah kita sudah menjadi orang yang rezekinya mudah, menyenangkan, penuh rasa syukur. Nah, gitu Mbak ya. Oh, baik. Berarti hanya itu, Mbah, tidak dengan apa namanya itu, katanya itu bersekutu dengan jin, setan ataupun apa gitu. Mbah Simborekso itu bagaimana, Mbah? Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu katanya teman-teman. Tidak ada. Ini bersekutu dengan setan, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan Simborekso ataupun yang mana itu nggak ada. Dan Mbak hanya tadi untuk mengarahkan pancaran batin kita, pancaran rasa kita diarahkan yang betul. Oh, nggih Mbak, baik Mbak. Berarti selama ini orang-orang yang hanya memprasangkakan, menuduh ini itu tuh tidak benar Mbak ya.
Oh, itu hanya sifat orang-orang yang iri katanya. Baik, Mbah. Berarti secara mudahnya kita harus betul-betul mengiyakan, memprasangkakan rezeki itu mudah. Dengan metode usaha ini dan itu apa namanya itu mudah gitu, Mbah. Nah, terus gini, Mbah. Ada yang mengatakan itu bisa ilmu apa sih di sini ada, Mbah? Lembu sekilan. Itu bagaimana, Mbah? Katanya punya ilmu lembu sekilan itu apa, Mbah? Maaf. Iya. Oh, ya ampun. Ini teman-teman, ilmu penting sekali nih. Ilmu lembu sekilan itu yang katanya itu bisa apa namanya itu sampai sana itu dengan cepat gitu ya, seperti menyulutkan bumi gitu katanya. Tapi ini adalah ilmu untuk rezekian, katanya untuk apa nama itu masa depan kita. Kita bayangkan karena bahaya membayangkan rezeki masa depan itu sudah ada. Kita sudah sampai masa depan. Bukan berarti kita apa mencuri waktu, tapi ini memperasangkakan masa depan yang sudah bahagia dan menyenangkan gitu, Mbah. Oh, ini meskipun agak rumit tapi insya Allah bisa kami tangkap ya. Jadi mari kita teman-teman untuk memperasangkakan rezeki muda, jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan, jangan menyesali masa lalu, untuk menikmati kekinian ini, yaitu memutus pola lama, pola diri sulu, pola mengeluh, untuk menjadikan pola bersyukur, pola adem ayem tentrem, sehingga keadaan realita yang kita angan-angankan betul-betul terjadi, mewujud. Intinya jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Terus gue gimbang nggih. Baik, Mbah. Nggih. Seandainya Mbah ilmu ini saya bagikan kepada orang banyak, apakah ini elok, baik atau bagaimana, Mbah? Kita terserah kita katanya, tapi rawan konflik karena apa? Banyak orang gagal paham. Oh, baiklah, nggak apa-apa, Mbah. Baik, Mbah. Nggih. Kalau begitu kami sangat berterima kasih, Mbah, atas wejangan ini. Insya Allah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalirkan lagi ilmu ini bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang mau menolong diri sendiri. Nggih, Mbah. Baik. Nggih, Mbah, kula pamit rumiyin, Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Nggih, Mbah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. La ilaha illallah. Mbah, Masuk, tadi ke sini apa? masuk ke dalam. Astagfirullahaladzim. Ke sini. Oh, ya ampun. Takut jadi longsor lu nih. Ya takut jatuh. Ya iya, yaudahlah yuk. Astagfirullah. Luar biasa. Namanya siapa ya? Aduh, lupa saya yuk. Lembu sekilan. Lembu itu mungkin sapi ya. Itu sapi ya. Yuk. Berarti saya harus belajar ilmu lembu sekilan ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, pamit, Mbak. Assalamualaikum. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.